Cek, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar semuanya, jumpa lagi di channel Guru ID X IPS Indi. Dukung terus perkembangan channel dengan cara like, subrek, dan beri dukungan, komentar positif di setiap konten-kontennya. Mudah-mudahan kontennya bisa terus bermanfaat bagi para pembelajar semuanya. Kali ini kita masih di konten tips reaction. Tiba-tiba reaction saya sudah mengetik kata indah di searching YouTube Aba Ersa, dan muncullah salah satu video yang akan kita reaction. Aba Ersa, sosok dibalik kesuksesan Voice of Baceprot VOB. Kita ketahui VOB adalah trio hip metal hijabers yang beranggotakan Marsha di gitar vokal, Widi di basis, dan Eus City di drum. VOB ini muncul berkat jasa dan mentor, fasilitator, dan guru Aba Ersa yang mempelopori kemunculan band metal hijabers ini. Maka itu kita akan mereview perjalanan karir Aba Ersa dalam proses menjadi guru, menjadi pendidik untuk murid-muridnya di sekolah. Kita langsung onkan videonya saja. Sebelum kita ngobrolin soal cara menemani atau mementori atau mendidik adik-adik di Voice of Baceprot itu, Anda itu sebetulnya guru konseling di situ. Dipaksa jadi guru konseling karena nggak ada yang mau. Guru BK ya. Iya, guru BK. Dipaksa. Guru yang biasanya ditakuti oleh anak-anak. Iya. Nah, padahal muka Anda itu bukan muka BK. Nah, cerita dulu deh, gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa jadi, bukan tiba-tiba sih, kok kemudian bisa jadi Guru BK. Guru di Sanawiyah ya, Sanawiyah. itu Madrasah Sanawiyah ya. Emang tiba-tiba kok, waktu itu kan zaman lagi Honorer. Pas begitu Aba Ersa masuk honorer sekolah ya. itu tidak ada yang mau jadi guru BPBK waktu itu. Karena ya kesannya itu galak. Anda dari daerah situ juga atau Iya, gimana? daerah situ juga, beda kecamatan. Oke. Kalau saya dari kecamatan Singgajaya, anak-anak itu bersekolahnya di kecamatan Banjarwangi. Beda kecamatan. Nah, Itu di Kabupaten Garut. ya. Di Kabupaten Teman-teman. Garut. Nah, saya disuruh tuh karena nggak ada yang isi. Jadi sama aja kalau di daerah itu kayak mau ada guru misalnya pertama ngajar di sekolah, saya siap deh ngajar apapun asal jangan bahasa Inggris sama matematika misalnya gitu. Iya. Yang Oke. penting, nah sama BPBK juga waktu itu. Jadi banyak orang yang ya udahlah nggak apa-apa jadi guru BPBK gitu. Tapi waktu itu di sekolah itu gak ada yang mau. Nah saya disuruh. Aduh bingung juga karena dalam bayangan saya waktu itu bukan ditakutin, justru guru BPBK itu harus bisa nasehatin anak gitu ya. Iya. Nah, sementara saya nggak, itu hal yang paling saya nggak bisa karena saya tuh nggak suka dinasehatin juga. Tapi latar belakang Anda sebetulnya ada sastra ya. Sastra Indonesia, sastra Inggris. Sastra Indonesia. Inggris. Sastra Inggris malah. Mestinya jadi guru bahasa Inggris di Madrasah guru Sanawiyah. bahasa Inggris di sekolah yang lain. Oh, berarti Anda mengajar di 2 sekolah. 4 malah waktu itu. Waduh. Ya karena terdesak kebutuhan. Masih honor. Kebutuhan dapur. Nggak dianggap pengangguran. Kebutuhan dapur. Luar biasa Aba Ersa mengajar di Gimana sekolah. tuh cara baginya kalau mengajar di empat tempat kayak ya, gitu? Kebetulan kan kalau SMA saya ngambil jadwal yang agak siang, terus di SMP misal pagi sampai jam Luar biasa. 10 cuman satu Padat kelas, sekali misalnya jadwalnya itu. per hari. Sisanya di MTS. Betul-betul di guru hari yang lain saya ngajar di mengabdikan SD. dirinya untuk Pada pendidikan. dasarnya Anda suka bekerja ya? Pada dasarnya saya tidak mau kelihatan seperti tidak bekerja. Oke, awal-awal menjadi guru BK apa yang Anda lakukan? Jadi sangat pendiam, udah pendiam jadi sangat pendiam. Waktu itu yang saya lakukan adalah melihat catatan warisan, catatan keramat Dari guru BK sebelumnya. Dan itu udah lama banget, hanya beberapa. Nah, tapi langsung kaget karena menemukan beberapa nama perempuan gitu. Karena di kampung itu kalau nama perempuan masuk BPBK itu udah dianggap aneh dan keterlaluan gitu. Oh pasti tingkat kenakalannya keterlaluan gitu. Saya penasaran kenapa gitu. Karena di situ kebetulan gak ada tulisannya kenapa gitu. Nah, cuma lihat-lihat itu aja selama seminggu kalau nggak salah.
Minggu kedua kemudian sebelum saya melakukan konseling, tiba-tiba ada beberapa siswa perempuan yang masuk gitu ya, atas laporan guru-guru yang lain. Ini ada anak kurang ajar gitu. Saya lihat namanya dicocokkan, oh nama ini lagi. Ini lagi. Dan itu adalah si Marsha itu kan. 3 orang juga. Belum, masih si Firda dulu. Wah, Marsha sejak awalnya yang dini. bandel si Firda. Saudara Rebellion. Dianggap bandel. Dianggap bandel. Apa sih jenis kebandelan Firda ini? Setelah ditelusuri ternyata dia hanya itu mengkritisi sekolah. Dia nulis tentang ketidakcucukannya terhadap sistem sekolah yang menurut yang adil gitu. Keren ditulis Marsha. di mading. Cuman bahasanya ya bahasa anak-anak yang marah gimana lah gitu. Dia mengkritik sekolah lewat tulisan. Oh, menulis kritik dianggap bandel. Dianggap tidak sopan. Dianggap tidak sopan. Oke lah, dianggap tidak sopan. Terus emang dia melakukan beberapa boikot. Misal kayak dia menolak masuk di pelajaran yang menurut dia saya nggak butuh ini. Alasannya waktu itu dia gak mau ada kayak di kampung itu kan ada kalau guru tuh sering kayak catat dari CBSA, catat buku sampai ini. habis. Nanti ibu masuknya minggu depan gitu. CBSA. Itu sebenarnya memang buang-buang waktu sampai habis. Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga ya. Tapi saya sempat pikir ya bagus juga lah menulis ulang mungkin bagian dari mengingat gitu ya. Minimal anak membaca, saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi kemudian saya justru merasa ditampar oleh pernyataan si Marsha itu. Dia bilangnya waktu itu ke saya gini. Kan kata Abah di pelajaran bahasa Indonesia kalau kita menutip atau mencatut sesuatu tanpa menyertakan si penulisnya, plagiat. Itu kan sama aja kayak plagiat. Betul sekali. Berarti saya ya. Anda mengajar bahasa cerdas sekali si Marsha ini. Bahasa Indonesia dan memang mengajari si Marsha dari ngobrol awalnya. Sejak kecil, sejak dini. Kelas berapa itu ya? Karena itu aja, karena apa sih kayak waktu itu saya cukup gelisah dengan kekaryaan yang nggak dihargai waktu itu. Waktu itu mimpi saya di sekolah itu minimal anak itu dari kecil punya kemauan untuk mengapresiasi apapun gitu. Iya. Itu sih dari dulu. Nah kemudian itu protesnya itu setiap kali disuruh nyatet itu kan gak ditulis siapa penulisnya gitu, nyatet aja terus dari halaman sampai halaman. Berarti siswa itu di sekolah diajarin untuk jadi bajingan ntar gedenya gitu, jadi perampok. Dia bilang gitu. Ya, dia bilang gitu. Iya. Dan itu dianggap gak sopan. Dianggap gak sopan. Ya. Terus emang dia jadi anak yang rebel lah mungkin istilahnya, sering ngelawan guru gitu. Rebel. Dia sering berontak dengan hukuman-hukuman tuh. Kenapa kalau murid telat dihukum, kalau guru telat gak dihukum? Dia sampai tanya gitu. Bahaya. Oh itu udah pasti bingung gurunya. Bahaya si Marsha ini. Tapi pinter sih guru tuh bisa jawab. Ya udah kalau kamu mau kayak gitu kamu harus jadi guru. Iya. Oke, ya Bapak jadi muridnya. Tapi itu gini ya. Biasanya remaja mulai rebel, mulai agak aneh-aneh itu kan SMA ya. Iya. Ini masih SMP kelas kan berapa sih sama Marsha? itu ya. Itu kelas berapa kalau boleh saya tahu? Itu kelas 2. Kelas 8 itu berarti kelas 2. Kelas 2. Sikap kritisnya alami. Kelas 2. Dan setelah Anda mendapat itu apa yang Anda lakukan? Saya rasa ya saat itu saya mikir ya udah, berarti memang saya jika sikap kritisnya tumbuh sejak dini seperti ini, alamiah mungkin saya kurang tahu juga. Mungkin dari proses membaca mungkin ya, atau mengamati ketidakadilan atau seperti apa sehingga si Marsha ini begitu kritis. Bayangkan kelas 8 bisa menulis, bisa protes lewat tulisan ditempel di mading. Wow, sungguh kritis luar biasa sejak dini. Pantas lirik-lirik VOB ini syarat berisi dengan kritikan-kritikan dan penuh makna. Oke, teruslah VOB mengkritisi segala hal dalam dunia pendidikan, dunia sosial dan sebagainya. Itu sangat bagus. Kita lanjutkan videonya. Benar, berarti murid itu tempat saya belajar. Karena ternyata banyak hal yang
saya baru tahu gitu, baru tahu atau baru diingatkan gitu. Kayak merasa ditampar makanya. Dan di antara sekolah-sekolah di mana Anda mengajar, fenomena itu memang baru terjadi di Sanawiyah itu. Di pertama kali saya masuk itu kan 2005 ya di sekolah itu. Iya. Saya beberapa kali menemukan anak-anak yang ini yang kayak dia gelisah gitu dengan lingkungan sekolahnya. Oke. Tapi kemudian hilang gitu. Enggak. Kalau yang frontal itu baru itu. Sebenarnya kan saya basicnya bukan guru ya, bukan keguruan. Jadi, Anda sastra ya? Iya. Waktu saya masuk sekolah itu bukan SPD, bukan sarjana pendidikan ya. Ngajar tuh seperti apa gitu. Sependek pengetahuan saya waktu itu yang ngajar tuh berarti saya jadi tukang obat di depan gitu. Lalu murid jadi pesakitan itu. Ternyata di depan malah gagap kan. Oke. Nah kemudian selama sekitar 7 tahun lah mungkin. Selama 7 tahun saya lebih banyak mengamati dan melihat gitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya tahu nih di rentang waktu sependek itu. Oh ternyata hal yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Kalau meniru yang lain mungkin susah. Ya paling enggak saya jadi temennya mereka aja deh. Jadi belajar dengan konsepsi pertemanan gitu. Tapi ternyata itu malah sulit. Karena ketika memilih konsepsi pertemanan, pertemanan dengan konsep itu kan gak natural gitu ya. Iya, anak-anak tetap manipulatif gitu. Jadi manipulatif. Tetap ada jaraknya gitu. Iya, pasti. Ternyata pertemanan yang benar versi mereka itu adalah pertemanan yang seperti mereka. Jadi kalau ngobrol kasar ya harus ikutan ngomong kasar. Jadi bagian gitu. Jadi bagian terpercaya gitu, jadi teman yang utuh gitu jadi dari mereka. Nah, saya lakukan itu maksudnya lakukan itu dengan ikut ngomong kasar gitu. Iya, waktu itu saya sampai kemudian membahas sama mereka bahwa bahasa kasar adalah ternyata bahasa kejujuran. Iya. Ya buktinya mereka sama temannya itu jujur banget, tidak ada yang disimpan gitu. Tapi sama gurunya yang dihormati, kenapa selalu manipulatif tiap hari gitu. Itu nggak bikin masalah dengan teman guru yang lain? Kan masalah dong. Saya mengalami 2 kali dipecat dari sekolah gitu. Oh ya? Iya. Tapi bukan di situ ya? Bukan. Hanya gara-gara muridnya rebel, gurunya bayar saya rebel. Atau pengen akrab dengan anak didik. Iya. Guru tuh harus ada wibawanya. Dan saya setuju, tapi saya nggak mampu. Nggak mampu. Anda setuju tapi? Dengan konsep bahwa guru harus berwibawa di depan murid-muridnya. Saya lebih setuju guru nggak usah mikirin wibawa. Oke. Beban soalnya. Tapi Anda mengerti kalau Anda dipecat dengan kekeliruan semacam itu? Lebih tidak mau tahu sih saya waktu itu. Soalnya alasannya bukan itu. Waktu itu alasannya di sekolah yang pertama saya bikin gerakan sama anak-anak bongkar perpustakaan kalau salah. Jadi ada perpustakaan di sekolah, tiap sekolah kan di setiap sekolah itu ada perpustakaan kan. Betul. Tapi perpustakaan selalu terkunci, kuncinya udah karatan gitu. Iya. Buku-bukunya sepele, buku-buku paket gitu. Iya. Buku pelajaran. Iya. Tapi jadi lebih sepele kan, berdebu gitu. Iya. Nah, anak-anak itu kemudian saya ajak bongkar perpustakaan, buku-bukunya diberesin, dilap gitu. Terus ya biasa dipakai lah. Habis itu dirapiin lagi, kuncinya diganti. Ada yang tersinggung waktu itu. Kok bisa tersinggung? Saya menggelapkan buku perpustakaan sekian eksemplar gitu. Itu kan lucu, buku perpustakaan, buku paket gitu digelapkan, dijual kemana? Satu itu. 2, kalaupun toh hilang, buku itu lebih baik hilang daripada tidak dibaca kan? Ya, saya punya prinsip kayak gitu. Lebih baik hilang. Iya. Kan dulu saya ini misalnya Aba Ezra, saya dulu sempat berpikir dalam satu fase yang namanya sok intelek ya. Oh iya. Kalau ngekos tuh orang kalau masuk kamar kos saya yang ngelihat tuh buku yang bertumpuk banyak gitu ya. Dan seperti kata almarhum Gus Dur ya yang sering dikutip banyak orang, orang yang apa ya, orang yang bodoh adalah orang yang mau
meminjami buku. Oh, iya. Iya, semacam itu ya. Dan yang lebih bodoh lagi adalah orang yang meminjam buku dan mengembalikannya. Saya terapkan itu di TBM. Nah, tapi semenjak saya lulus kuliah, Iya. saya mengubah prinsip saya. Berubah ya. Saya mengubah. Jadi sekarang semua buku saya itu sudah saya hibahkan ke salah satu perpustakaan, dan saya berpesan kalau ada buku hilang di situ tidak usah dipermasalahkan, karena yang mencuri pasti suka bukunya. Dan itu jauh lebih baik daripada buku itu tidak dibaca. Gitu. Jadi ya, tapi itulah aneh sekali kalau ada sekolah yang perpustakaannya terkunci dan mau ketika diperbaiki perpustakaannya dibaca, mungkin ada lah yang keselip, maksudnya hilang itu kayak gitu ya, bukan penggelapan lah itu. Makanya masa buku penggelapan? Buku itu bikin terang dunia, bukan untuk bikin gelap dunia. Makanya lagi-lagi saya nggak percaya itu alasannya. Alasan sebenarnya. Alasan. Oke. Terus gimana ceritanya sehingga si Firza Kurnia itu Marsa ya. Kemudian diajak untuk bermusik. Nah, waktu itu kan ternyata banyak kemudian anak-anak yang dikategorikan bermasalah gitu ya. Selain itu, terus ada juga Siti yang di kelasnya tukang mukul meja kan dia. Ya, saya pernah dengerin wawancaranya. Nah, waktu itu kan kebingungan saya adalah di metode penanganan kan. Metode penanganan dan pendampingan. Bagaimana ya cara? Karena selama 7 tahun itu kemudian masalah terbesar saya adalah saya tahu siswa itu kebanyakan manipulatif di sekolah gitu. Ketika berhadapan dengan guru. Manipulatif. Karena harus santun gitu. Bukan sifat, bukan pembawaan sebenarnya. Ini istilah baru, manipulatif. Kalau saya agak lebih lembut lah, berpura-pura. Oke, terus. Nah, kemudian waktu itu saya mikir bahwa banyak hal-hal yang dianggap penyimpangan seperti tawuran misalnya atau hal-hal lain itu karena oleh pelajar-pelajar di kampung dianggap keren. Ya, dianggap keren atau ngegeng misalnya, ngegeng, minum-minuman misalnya. Ya, anak SMP zaman itu juga udah mulai mabuk-mabukan kan. Udah mulai ada yang mabuk-mabukan. SMP saya juga sama ya. Nah, saya susah loh nasihatinnya gitu karena gak bisa lah, gak tahu cara merunutkan bahasa nasihat itu seperti apa. Waktu itu kepikiran. Oke, demikianlah video reaction mengenai perjalanan karir Abah Ersa menjadi tenaga pendidik, menjadi guru, dan perjalanan siapa ya tadi? Marsha VOB jadi gurunya Rebellion, muridnya juga Rebellion. Nantikan video reaction berikutnya mengenai Abah Ersa dan mengenai VOB. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.